Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Di sini saya akan menyampaikan materi PKN kelas 6, tema 2, persatuan dan perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan dan pembelajaran kedua. Ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan contoh perbedaan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan contoh perbedaan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Apakah kalian tahu mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Apa yang akan terjadi jika Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari bersama-sama. Meskipun Indonesia terdiri atas pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Mari baca teks berikut ini. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yones, yang memperkenalkan permainan ini. Yones berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera, tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu.
walaupun mereka berbeda-beda. Meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Yang ketiga, salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Berikut contoh manfaat kerjasama sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Yang ketiga, memperkuat semangat persatuan dan kesatuan. Sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama, sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Berikut contoh rela berkorban, yaitu menyisipkan uang saku dan pakaian yang layak pakai untuk membantu korban bencana alam. Sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama, selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam bekerja sama. Yang kedua, para pahlawan kita mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Akan tetapi, mereka tidak menyerah begitu saja. Yang ketiga, setiap kali menghadapi rintangan, mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Berikut contoh pantang menyerah, yaitu giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik, merupakan penerapan sikap pantang menyerah. Lima contoh bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, bergotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, belajar kelompok. Yang ketiga, usaha bidang tertentu yang membutuhkan pembantu. Yang keempat, mengangkat barang bersama. Yang kelima, bekerja sama menyelesaikan masalah. Contoh sikap menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Bertemu tanpa memandang perbedaan. Yang kedua, memperbolehkan teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya. Yang ketiga, membantu teman yang sedang tertimpa musibah walaupun berbeda agama atau sukunya. Yang keempat, tidak mengejek orang lain berbeda agama. Yang kelima, mendengarkan pendapat orang lain ketika berdiskusi. Contoh manfaat perbedaan dalam suatu masyarakat, yaitu 1. Kita lebih menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat. Yang kedua, mewujudkan integrasi sosial. Yang ketiga, saling menghormati yang terjalin akibat adanya perbedaan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu ke video-video selanjutnya.